Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Agus Sulasi, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Zaizu Purwokerto, siap melaksanakan uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salat zuhur semua ya? Sudah masuk kelas semua, tapi ini saya absen dulu ya. Barangkali masih ada yang tertinggal di musola karena saking dinginnya musola ya. Abdul Afandi, Afifatun Nisa, Ahyar, Andini, Arzeta, Azhara Sabita, Citra Ayu, Dela, Deva, Dian, Dwi Kurniasi Hidayat, Fadilatun Nabila, Fawas. Coba yang ingat materi kita minggu lalu itu tentang apa? Septi. Ini Januari Sep, tapi September nggak apa-apa yang jawab ya. Berdiri Sep, silakan Sep. Materi minggu lalu itu tentang pentingnya perilaku toleransi. Ya, betul sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Septi tentang materi kemarin itu tentang toleransi. Toleransi adalah kita menghargai yang namanya perbedaan. Apalagi kita di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Banyak sekali perbedaan. Nah, untuk materi kita yang sekarang itu tentang perkembangan Islam pada masa modern. Berarti tentang sejarah di Indonesia itu kan ada sejarah umum, sejarah Indonesia, sejarah wajib. Nah, kalau di agama itu nanti tentang SKI, sejarah kebudayaan Islam. Kok banyak banget ya Bu, di Indonesia banyak sekali mengulas tentang sejarah. Karena bangsa yang besar, bangsa yang mau menghargai sejarah. Apalagi kita umat Islam, kudu ngerti sejarah Islam. Apa saja di situ nanti ada tokoh-tokohnya. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran, karena kita di Indonesia ya, nasionalismenya tinggi, kita benar sekali menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dipimpin oleh teman kita saja ya. Bit, maju ke depan Bit, pimpin teman-temannya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada apa di situ? Ada menelaah perkembangan Islam pada masa modern, menyajikan prinsip-prinsip perkembangan Islam, terus menyajikan prinsip pembaharuan Islam. Nah,
Setelah itu, ya, indikator, berarti indikator itu apa? Ya, yang harus kita capai. Kalian harus bisa mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern. Terus, menganalisis perkembangan Islam pada masa modern. Nah, tujuan pembelajarannya untuk apa kalian? Setelah mengikuti pembelajaran, ya, dan berdiskusi, saya harap peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembaharuan Islam. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, nanti setelah mengamati video, ya, saya harap kalian bisa mempengaruhi kebangkitan umat Islam pada masa modern. Diambil faktor-faktornya. Terus yang ketiga, setelah nanti membaca artikel, ya, saya harap kalian dapat menyimpulkan hikmah dari faktor-faktor perkembangan Islam pada masa modern. Nah, yang keempat, saya harap nanti peserta didik bisa menumbuhkan semangat seperti para tokoh pembaharu Islam. Paham? Nah, sebelum masuk materi, monggo buku paketnya dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sebuah darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan memberikan kamu untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu, ya. Nanti hasilnya kita di post testnya. Langsung ke belakang. Nanti ada evaluasi terakhiran. Ini dikerjakan dengan baik dan benar, ya. Rasa contoh-contohan, garap dewek. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam itu ada 3, ya. Di mana pada masa Islam pada masa modern, tokoh-tokoh Islam pada masa modern, dan yang ketiga pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Apa sih pengaruhnya untuk Indonesia? Banyak sekali. Oh, berarti Islam pada masa modern, kita waktu itu Islam mengalami masa kejayaan dan masa keemasan. Terus kedua adalah tokoh-tokoh Islam pada masa pembaharu. Coba siapa yang kalian sepintas pernah membaca atau mengetahui tentang siapa saja sih tokoh-tokoh pembaharu Islam? Deva, berdiri Mas. Tokoh yang pernah saya baca itu ada Ibnu Rusyid sama Ibnu Rusyid, oke. Terus siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Terus satu lagi lah. Al-Kindi. Al-Kindi, iya betul. Nah, Islam ternyata mempunyai tokoh-tokoh pembaharu Islam. Pemikirannya juga bagus sekali loh. Ada tentang pendidikan, ada tentang kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya ada di situ. Ada juga yang idenya itu muncul adanya apa yang sering kalian lakukan, pajak, ya. Itu siapa yang muncul pertama kali idenya? Adalah para tokoh pembaharu Islam. Nah, itu pengaruhnya nanti, ya,
di Islam sekarang, di Islam modern. Kita kan di zaman modern ya. Iya, makanya kamu HP-nya juga sudah smart modern. Muhammad Ali Pasha, dia mengirim pelajar ke Mesir dan ke Prancis. Ya, Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah modern, yaitu satu sekolah militer. Ya, sekolah militer itu dulu sudah ada. Ya, selain sekolah militer, ada sekolah teknik, ada sekolah kedokteran. Wes, keren ya. Iya, siapa yang mencetus? Umat Islam. Dia tidak jadi wong Islam kudu enggak. Ojo minder. Ya, Bu, nanti kita dikira teroris, tidak. Ya, makanya di sini nih lo. Iya loh, sing nyiptakno pertama kali onone sekolah militer, sekolah kedokteran, sekolah teknik. Wah, anak teknik itu keren-keren ya. Iya para Mas. Iya, Hidayat pengen ya masuk ke teknik ya. Apalagi di UGM ya. Amin. Hidayat biar mendapatkan suatu hidayah. Jenenge be apik banget ya, Mas. Nah, sekolah industri, pabrik, sekolah administrasi, banyak sekali ya. Selain itu Ali Pasha memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Berarti kayak menteri pendidikan, Bu, ini lebih dari sekedar menteri, lebih ini menciptakan. Dulu tidak ada menteri, hanya sekarang bisa mengadopsi ini yang memunculkan sapa umat Islam. Banggalah agama kudu dicekel kenceng. Paham? Oh ya, Fawas, agama dicekel kenceng aja dilosno. Nek kowe agamane dilosno ya hancurlah masa depan kamu. Makanya Nabi Muhammad itu meninggalkan warisannya piro? 5 apa loro? 2. Apa? Al-Quran dan sunnahnya. Ya, Al-Quran dan sunnahnya. Coba baru 2 atau 5 BW saudara semangat. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Tadi sudah nasionalisme, agamanya juga kita sudah baca lafal. Sekarang kita masuk ke jasmaninya ya. Rohaninya kamu sudah keisi dengan tadi surat Al-Alaq. Sekarang kita ice breakingnya dengan jasmaninya dulu. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki, sayonara, sayon. Sing semangat Nah, kita masuk ke diskusi. Monggo silakan langsung membentuk kelompok 1. Mencari tentang Muhammad Ali Pasha. Nanti ngambil sendiri undiannya di meja saya. Itu ada 3. Ya. Langsung ngambil nanti, ya. Nah, kalau nanti berarti ngambilnya ada yang salah, wah, berarti itu memotong poin untuk kelompoknya. Ya, jadi perwakilan 2 orang untuk mengambil, untuk berbelanja. Yang lain dipersiapkan masaknya, nanti diolah. Ya, nanti kalau itu sudah kalian diskusikan, ya, perhatikan instruksi saya. Nanti kalau itu sudah diolah, kalian kerjakan di kertas manila tersebut. Setelah itu nanti akan dipresentasikan dengan kita metodenya jigsaw, ya, mencari informasi, ya, belajar dengan teman sebaya. Nanti kelompok 1 akan bertamu ke kelompok 2, begitu juga kelompok 2 bertamu kelompok 3, muter gitu. Nah, tapi ada yang jaga rumah 3 anak untuk menjelaskan apa hasil yang kalian lakukan setelah diskusi dengan kelompok itu, benar atau salahnya. Paham? Ya, monggo perwakilan 2 kelompok maju ke depan untuk mengambil ini dulu. Ya, undiannya. Yo, 2 anak.
keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruannya tentang kesetaraan gender ini pun berdampak emansipasi wanita. Dan yang terakhir ada berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Tuh. Yo, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu peradaban antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran ziraki dan cinta iski. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai suatu proses cinta yang kreatif dan progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di toko Al-Fatihah dan selamat berbelanja. Di toko ini kami menyediakan 2 produk. Yang pertama ada Sultan Hamuddin II dan juga Nami Kemal. Kali ini rekan saya akan menjelaskan rincian dari produk-produk tersebut. Yang pertama ada produk dari Sultan Mahmud II, di mana masa hidupnya itu antara tahun 1785 hingga 1839 Masehi. Ataupun perincian produk dari Sultan Mahmud II yang pertama ada 3 poin. Poin yang pertama adalah melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan pendidikan kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga madrasah. Nah, poin yang kedua yaitu adalah mendirikan sekolah makmum alif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun sekolah makmum ulumi adabiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Poin yang ketiga yaitu mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Nah, tadi saya hanya menjelaskan bahwa hanya terdapat 3 perincian produk. Namun khusus kelompok kalian saya bonus 1 perincian lagi, yaitu yang D, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Kemudian untuk produk Nami Kemal akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hasanah. Nah, untuk tokoh yang kedua adalah Nami Kemal yang hidup pada masa tahun 1840 sampai 1888. Nah, untuk poin-poin penting tentang Nami Kemal untuk pembaruan Islam pada masa modern, yang pertama adalah Islam mengajarkan maslahah al-amanah atau kebaikan untuk masyarakat umum. Juga khalifah atau pemimpin, yaitu tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan hal tersebut. Poin yang kedua adalah kepala negara dalam memimpin tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi ekonomi dan politik kekhalifahan Turki Utsmani saat itu yang mengalami masalah. Menurutnya, jalan keluar dari masalah tersebut adalah perubahan sistem pemerintah dari absolut menjadi konstitusional. Kemudian poin yang keempat adalah pemerintah yang demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena saat pemerintah Khalifah al-Rasyid menggunakan corak demokrasi, yaitu menggunakan sistem bayat merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Dan kemudian yang poin terakhir adalah negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. Itulah beberapa poin-poin yang telah dilakukan Nami Kemal pada masa pembaruan Islam pada masa modern. Monggo para bapak ibu, kita gadah kalih produk jenengan badhe tembas sing pundi? Oke, tembas setunggal gratis setunggal. Lek jenengan tembas setunggal tembas niki. Angsal niki. Suami. Ajeng pundi? Bagi tumbas niki nggih asal sing niki. Mohon maaf Bu, badhe harapan sing pundi nggih? Niki produke sae-sae jos gandos. Monggo. Oh, badhe sing pundi? Mbak. Enggak, yang mana tuh? Nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam pada masa modern. Yang pertama adalah Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Pemikirannya yaitu kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua adalah penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fasilitas di dunia Islam. Sebaliknya, silakan, itu tadi hasil kalian mencari informasi dari toko 1 ke toko 2 sampai toko ya tahu apa itu ya, toko sebelah pokoknya ya, di toko sebelah itu hasilnya kan sudah kalian tulis di LKPD yang Bu Guru bagi. Nah setelah itu kalian informasikan juga kepada teman kalian yang tadi jaga di rumah di toko. Nah oke, sudah ya, coba semuanya lihat Bu Guru. Iya, oh ini sudah dapat kelompok dari kelompok sana ya? Sana juga sudah. Oke, nggak ada yang kosong berarti. Sudah dapat semuanya situ. Tadi LKPD-nya. Oke, nah ya benar. Nah LKPD itu ditulis tadi kalian berkunjung ke toko sebelah itu dapat apa, informasi apa. Tadi ada toko ya, beli 1 gratis 1. Nggak beli juga? Dapat oleh ilmu. Nah, sudah ya? Oke, no LKPD-nya kalau sudah silakan dikumpulkan ke saya. Ya, lihat LKPD yang Bu Guru bagikan setelah kalian berkunjung kan ditulis tadi di situ. Sudah selesai kan? Sudah disampaikan kepada teman-teman yang di rumah? Sudah. Kumpulkan ke saya beserta hasil tadi diskusi kalian dikumpulkan ke saya sekarang. Yuk, ditaruh di sini. Sekarang tadi kan sudah ya, kita sudah berkunjung. Kita masuk kesimpulan dulu. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Hesti Bakule. Ya, silakan Hes. Jadi saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama itu ada tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa modernisasi. Perkembangan Islam pada masa modernisasi itu berfungsi untuk memulihkan perkembangan Islam di berbagai bidang kehidupan. Misalnya ada bidang agama, politik, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam perkembangan tersebut kita memiliki atau membutuhkan tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran yang luas serta ide-ide yang cemerlang. Ada beberapa tokoh yang tadi sudah kita pelajari seperti Muhammad Ali Pasha, Nami Kemal, Sultan Hamid II, dan lain-lain sebagainya. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke evaluasi. Tadi sudah dijelaskan sama Hesti apa kesimpulan materi kita siang hari ini adalah tentang pembaruan Islam. Ya, untuk apa? Untuk generasi Islam kita sekarang ya. Ben kalian mencontoh seperti tokoh-tokoh pembaru Islam yang terdahulu. Semangatnya itu harus ditingkatkan kalian di sekolah, paham? Ya. Kan Allah tahu ya, kalian kuat, maka pulang sebelum pulang evaluasi. Siapkan HP kalian dan kuota kalian. Kita pakai aplikasi Kahoot. Nanti ada soal ya. Siapa yang kena ke podium? Nih.
pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis dulu ya. Terus disiapkan berdoa pulang salam. Oke? Nah, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang apa? Ekonomi Islam. Ya, kita tadi sudah tahu, oh ternyata di toko pembaruan Islam Muhammad Ali Pasha ada tentang pendidikan ekonomi. Nah, besok kita akan belajar tentang perekonomian dalam Islam. Paham? Ya. Monggo sarang-sarang kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid isnan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Amin. Perhatikan dulu tuh. Monggo. Mejanya dikembalikan lagi ya. Ketua kelas mempersiapkan untuk salam kepada saya. Yuk. Ketua kelasnya siapa? Was, ya Was, siapkan Was. Assalamualaikum